Teman-teman, ini para kepala daerah dari kader PDIP yang menunda retreat ya, itu pada berangkat ke Magelang, jadi melakukan konsolidasi ke tempat dilaksanakannya retreat, tapi tidak langsung ikut teman-teman. Jadi mereka pada kumpul nih di kafe. Jadi ketika diwawancara di hadapan media, salah satunya Mas Sinton itu berbicara mereka siap mengikuti retreat, tapi tetap menunggu instruksi dari Bu Megawati. Waduh, kalau nunggu instruksi terus keburu beres ini retreatnya ya teman-teman. Dan sebenarnya ada apa ini dengan Bu Megawati ya teman-teman? Kita tahu ya bahwa Pak Prabowo sendiri sudah memberikan instruksi dan bahkan mengatakan dengan tegas bahwa yang ragu-ragu mundur teman-teman. Kemudian di pidato-pidato sebelumnya itu sudah menegaskan kepada para pejabat yang tidak taat atau patuh atau istilahnya yang dablek gitu kan teman-teman, saya bersihkan. Nah itu dia. Seperti di video kemarin teman-teman saya memperlihatkan, jadi tidak semua kader PDIP itu ikut arahan Bu Mega ya untuk menunda mengikuti retreat, tapi ya ada beberapa yang tegak lurus ikut arahan Prabowo dan itu bagus menurut saya ya teman-teman. Nanti kita akan lihat teman-teman. Nah, mengenai apa yang dilakukan oleh Bu Megawati ini, ada sebuah berita yang memang menghubung-hubungkan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur teman-teman ya. Dan ini digadang-gadang apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ini menjadi kenyataan mengenai Bu Megawati. Teman-teman juga pasti sudah tahu ya story-nya bagaimana ketika Gus Dur dilengsarkan, bahkan Gus Dur sendiri mengatakan itu adalah ulah Bu Megawati teman-teman. Jadi dihubungkan dengan keadaan saat ini atau sikap saat ini, sikap yang dilakukan oleh Bu Megawati. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya. PDI Perjuangan berkumpul di sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah kafe pada di Magelang. Sabtu sore. Pramono Anung tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore dan langsung memberikan pengarahan terkait dengan kegiatan retreat yang akan diikuti oleh kepala daerah PDIP. Para kepala daerah tersebut berkumpul menunggu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Para kepala daerah tersebut mengaku siap mengikuti retreat hingga para kepala daerah kader PDI Perjuangan masih berada di Magelang. Nah, ini memang pertanyaan ini muncul di mana-mana teman-teman. Mau mengabdi kepada Megawati atau kepada rakyat ya? Dan keputusan Bu Megawati ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat diingat oleh masyarakat ya teman-teman. Adapun kepala daerah asal PDIP yang hadir nih teman-teman, Bupati Brebes, kemudian Bupati Demak tetap ikut, kemudian Bupati Grobogan, Pak Setio Hadi, kemudian Pak Witiarso Utomo, Bupati Jepara. Nah, ini banyak nih. Robert Kristianto, Bupati Karanganyar, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, kemudian Bupati Kendal. Nah, ini dia teman-teman foto-fotonya ya. Bupati Wonosobo juga ada di sini teman-teman. Ya, artinya punya satu visi misi bersama ya. Punya satu tujuan untuk bangsa dan negara, bukan untuk ketua partai. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya, kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudah lah sana, ngapain sih ikut-ikutan. Nah, ini apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur teman-teman. Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Melainkan penyelesaian politis itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Kepala daerah tunduk ke partai atau negara. Gus Dur sudah ingatkan ya. Jadi pernah bilang kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Sekarang terbukti kepala daerah yang dipilih rakyat malah diperintah kepatuhan ke partai, bukan ke negara. Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menolak undangan ke Magelang. Seolah partai lebih berhak menentukan sikap mereka daripada pemerintah. Ketika terjadi ya sesuatu seperti ini, kayaknya apa yang dikatakan oleh Pak SBY mengenai matahari kembar
cocok ini untuk Bu Megawati ya teman-teman. Atau juga si raja kecil. Ada yang melawan, kata Pak Prabowo ini cocok ya ke Bu Megawati teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah, di sini juga diterangkan sesuai pasal ya 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah punya kewajiban menjalankan program strategi nasional dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada ketua partai. Jadi perintah mana yang harus dipatuhi, kepentingan partai atau kepentingan rakyat dan negara, itu dia teman-teman. Dan statement ini diperkuat oleh Pak Fahri Hamzah ya mengenai partai ya. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Sejak kapan? Nggak pernah. Kata Pak Fahri Hamzah. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik, kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya, mas. Mas Al tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju, ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah I will, dia bilang fix the system, fixing the system. Karena memang kita nitip nasib kita tuh dalam sistem, mas. Bukan hanya satu orang. Masa negara sebesar ini kita cuma mengandalkan satu orang. Cabang kekuasaan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita punya masyarakat sipil yang bikin podcast kayak gini. Kan banyak orang mas, kok tiba-tiba yang salah cuma satu orang. Nah itu dia ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Pak Fahri Hamzah. Nah ini sekaligus nyindir Bu Megawati sih teman-teman. Masinton, standby di Magelang siap ikut retret. Kepala daerah PDI Perjuangan melakukan konsolidasi di Magelang, Jawa Tengah. Nah ini teman-teman, kalau mau baca sambil di pause aja.
Jadi intinya kepala daerah dari kader PDIP ke sana teman-teman, tapi tidak langsung ikut retret ya, menunggu arahan dari ketua partainya. Siap ikut retreat, kepala daerah siap digembleng di Akmil Magelang. Ada Bu Megawati. Tegak lurus perintah ketum PDIP. Nah ini ya teman-teman, istilahnya peringatan silakan mundur berkali-kali. yang tak ikut retret, Sekarang yang ragu-ragu. siapa yang bandel, Kalau ini pidato di depan warga NU. siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan kader PDIP yang langsung ikut retret ya berarti berani teman-teman, punya sikap, punya prinsip ya teman-teman. Katanya Pak Prabowo nggak boleh disetir sama Pak Jokowi. Tapi itu para kepala daerah kok boleh disetir Bu Megawati? Katanya Pak Prabowo nggak boleh jadi bonekanya Pak Jokowi. Tapi itu para kepala daerah kok boleh jadi bonekanya Bu Megawati? Ada yang bilang katanya retreat nggak penting, nggak ada undang-undangnya. Tapi coba deh denger kader partai ini. Ketika sebelum dilantik ataupun disumpah jabatan, apa beliau ngomongnya? Dengerin nih, kayak gini ngomongnya. Kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Nah ini. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Dan ini video setelah dilantik dan adanya surat edaran dari ketum partainya. Apa dia? Ini dia statementnya. Pak Pram ikut retret tadi hari ini Pak? Bapak ikut retret nggak Pak hari ini Pak? Ya, assalamualaikum. Lihat kan, bedanya 180 derajat ya. Awal beliau sebelum dilantik sama setelah dilantik dan adanya surat edaran. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, apakah beliau itu sebenarnya mau manut sama presiden atau tidak ya. Kepala daerah dalam koordinasi pemerintah pusat, dan itu Pak Pramono sendiri yang menyiapkan, yang mengatakan bahkan hafal berapa ratus kata ya teman-teman. Tapi memang pada realitanya di hari pertama, berarti hari kedua juga Pak Pramono tidak ikut ya teman-teman. Nah kita lihat saja bagaimana kabar selanjutnya ya. Apakah kader PDIP yang menunda akan segera ikut dalam kegiatan retreat tersebut, atau masih di Magelang saja standby gitu teman-teman ya. Tapi yang jelas kita tahu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Megawati atau keputusan Bu Megawati ini mengundang banyak sekali respon teman-teman. Dan yang muncul pertanyaannya, mau nurut ke ketua partai atau rakyat? Padahal jelas-jelas harus ikut pada pemerintah pusat atau harus ada dalam koordinasi pemerintah pusat. Artinya itu yang harus didahulukan ya teman-teman.